Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Bulan Maret 2023, Kabupaten Natuna khususnya Kecamatan Serasan menjadi perhatian nasional. Bencana tanah longsor yang dinilai bencana terburuk sepanjang berdirinya Provinsi Kepri menyapu 27 rumah milik warga dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Selain itu, pada bulan Maret lalu, jajaran kepolisian patut kita apresiasi karena berhasil menggagalkan pengiriman PMI non-prosedural ke luar negeri. Inilah Lensa 2023. Tanggal 6 Maret 2023, masyarakat Kepulauan Riau dikejutkan dengan bencana alam di Desa Pangkalan, Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna. Bencana tanah longsor yang terjadi pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat ini menyapu sedikitnya 27 rumah warga. Banyak pihak menyebut jika longsor yang terjadi di Pulau Serasan merupakan bencana terburuk sepanjang sejarah Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk pada tahun 2002 silam. Pulau Serasan terletak sekitar 200 km dari Ranai, ibu kota Natuna. Untuk mencapai Pulau Serasan, perjalanan harus dilakukan melalui laut. Dari Ranai dibutuhkan waktu 12 hingga 14 jam menggunakan kapal. Dengan kondisi tersebut, bantuan dari pemerintah saat terjadi bencana longsor terkesan lambat. Baru 3 hari pasca terjadinya longsor, jajaran TNI, Polri, BNPB, dan relawan secara maksimal berupaya mencari korban yang tertimbun dengan menggunakan alat berat seadanya. Agar pencarian dan evakuasi berjalan lebih maksimal, alat berat lain mulai dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal tongkang. Alat berat yang didatangkan dari Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, diantaranya eskavator dan truk. Dengan mendatangkan alat berat tersebut diharapkan dapat membantu proses evakuasi dan pencarian korban. Masa pencarian korban longsor Pulau Serasan dihentikan pada Sabtu 18 Maret 2023. Dengan ditutupnya proses pencarian tersebut, korban yang dinyatakan meninggal sebanyak 54 orang. Dari jumlah tersebut, 50 korban berhasil ditemukan dan 4 korban dinyatakan hilang. Setelah masa pencarian dihentikan, seluruh stakeholder fokus pada masa transisi dan recovery tanggap darurat hingga 31 Maret 2023. Dalam masa waktu tersebut, 147 rumah hingga sekolah kembali dibangun, memulihkan akses jalan dan listrik, serta memulangkan sebagian pengungsi korban longsor ke rumah masing-masing. Selain di Serasan, longsor juga melanda kawasan Bukit Kemuning, Kecamatan Saibeduk. Jalan utama yang biasa dilalui warga perumahan Bukit Kemuning terpaksa ditutup sementara. Selain bencana longsor pada bulan Maret 2023, sejumlah wilayah di Kota Batam juga dilanda banjir. Selain curah hujan yang tinggi di awal bulan Maret, drainase di kawasan ini juga kurang memadai sehingga tidak mampu menampung debit air. Banjir setinggi lutut orang dewasa juga terjadi di Jalan Bandara Lama Tanjung Pinang arah Kijang, Kabupaten Bintan. Air yang menggenangi kawasan ini mengakibatkan lalu lintas tersendat. Sejumlah petugas dari aparat gabungan terpaksa hanya membuka jalan satu arah.
Selain di kawasan Bandara Lama, banjir juga terjadi di Jalan Satria, Kampung Karangrejo, dan kawasan samping bandara. Banjir yang terjadi di kota Tanjung Pinang ini memaksa sejumlah warga mengungsi ke rumah tetangga. Bencana longsor dan banjir di sejumlah wilayah di Kepri merupakan dampak dari sirkulasi siklonik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kelas 1 Hang Nadiem Batam menyebut bahwa curah hujan yang terjadi di Kota Batam dan berbagai daerah di Kepri saat itu mencapai 298,4 mm. Selain bencana alam, cuaca ekstrim berdampak pada naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Menurut pedagang, kenaikan harga tersebut akibat dari kurangnya pasokan dari daerah penghasil yang gagal panen, serta naiknya ongkos kirim. Untuk meringankan beban masyarakat saat harga kebutuhan pokok naik, pemerintah Kota Batam menyalurkan sembako bersubsidi tahun 2023 di 12 kecamatan se-Kota Batam dengan total 96.000 paket. Selain meringankan beban masyarakat, sembako bersubsidi ini juga memiliki tujuan, yakni menekan angka inflasi. Untuk mendapatkan sembako berupa 5 kilo beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kilo gula pasir, masyarakat cukup membayar Rp50.000. Pada 20 Maret 2023, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Batam bersama korban penipuan Koperasi Simpan Pinjam Karya Bakti Belakang Padang menggelar unjuk rasa di depan Mapolresta Barelang Batam. Mereka mempertanyakan progres penyidikan kasus dugaan penipuan Koperasi Simpan Pinjam Karya Bakti, yang saat itu kepolisian telah menahan 1 orang tersangka yang merupakan teller koperasi. Aksi unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai, kemudian terjadi kericuhan setelah polisi berupaya membubarkan aksi. Atas pembubaran aksi oleh polisi, sejumlah pengunjuk rasa menuding aparat kepolisian menghalang-halangi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sebagai salah satu hak konstitusi warga negara. Sejumlah pengunjuk rasa dalam aksi ini diamankan polisi, termasuk Ketua PMI Kota Batam. Kasus penggelapan dana KSP menelan korban 204 orang yang menjadi nasabah di sana. Sementara jumlah dana yang digelapkan mencapai 1,9 miliar rupiah. Peristiwa penggelapan sudah terjadi sejak tahun 2014. Sementara dari pengakuan tersangka, ia melakukan penggelapan dana sejak tahun 2014 hingga 2015. Uang yang ia gunakan sekitar 600 juta rupiah. Sehubungan kasus ini, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan OJK untuk mendalami perkara. Pada pertengahan bulan Maret 2023,
jajaran kepolisian kembali berhasil menggagalkan pengiriman PMI ilegal melalui jalur laut. Kali ini, Polsek Belakang Padang mengagalkan upaya pengiriman PMI ilegal saat pelaku dan korban berada di ponton pelabuhan. Adapun tersangka dalam kasus ini yang berhasil diamankan adalah 2 orang pemuda Pulau Terong. Keduanya berperan sebagai pengantar korban ke tengah laut yang nantinya akan diterima pihak lain. Sementara otak pelaku berhasil melarikan diri. Dari keterangan kedua pelaku terungkap bahwa mereka hanya mendapatkan upah sebesar Rp150.000 per kepala. Sementara para korban mengaku telah menggelontorkan uang untuk bekerja ke Malaysia sebesar Rp12 juta. Sementara jajaran Jatanras Polsek Bengkong juga mengamankan NK, seorang wanita parubaya yang memiliki peran sebagai penyalur PMI ilegal di Kota Batam. NK ditangkap di rumahnya di kawasan Bengkong Laut yang menjadi tempat penampungan para korban PMI ilegal. Dari pelaku NK, polisi menyelamatkan 3 orang calon PMI ilegal yang rencananya akan diberangkatkan ke negara tetangga Singapura. Kapolsek Bengkong menyebut pelaku menjalankan kegiatan ilegal seorang diri. Masing-masing korban menyetor uang sebesar Rp7 juta untuk sampai di Singapura. Dalam menjalankan aksi, NK mencari korban melalui media sosial. Dalam kasus pengiriman PMI ilegal, para pelaku dijerat pasal 81 Jungto Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda Rp15 miliar. Pekerjaan revitalisasi Masjid Raya Sultan Riau Penyengat dan penataan kawasan pemukiman Pulau Penyengat tahap 1 menjadi salah satu program strategis Gubernur Ansar di tahun sebelumnya. Pulau Penyengat yang menjadi salah satu pusat peradaban Melayu, baik di bidang bahasa maupun kebudayaan, direvitalisasi pemerintah Provinsi Kepri dengan menelan anggaran Rp20,8 miliar. Anggaran tersebut berasal dari dana APBN sebesar Rp15 miliar dan APBD Kepri sebesar Rp5,8 miliar. Dari dana APBD Kepri tahun 2022 sebesar Rp5,8 miliar dianggarkan untuk kubah masjid dan rooftop menara masjid, bangunan utama masjid, tempat musafir, pondok istirahat, tangga, pagar keliling, tempat wudhu dan instalasi perpipaan, instalasi listrik interior masjid, instalasi listrik pagar keliling, vegetasi multimedia, serta finishing. Sementara dana APBN sebesar Rp15 miliar dianggarkan untuk penanganan jalan dan drainase, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan,
serta pembangunan saluran drainase dilengkapi dengan saluran utilitas dan street furniture sebesar 5 miliar rupiah. Dan pembangunan SSW reverse osmosis sebesar 10 miliar rupiah. Sementara di tahun 2023 ini, pemerintah provinsi juga berhasil mendapatkan tambahan anggaran dari APBN sebesar 43 miliar rupiah untuk penataan dermaga Pulau Penyengat, pelebaran ruas jalan, dan rencana penataan akses dari Pelabuhan Penyengat menuju ruang terbuka publik yang dapat menggunakan becak motor dalam waktu 10 menit. Sementara untuk rencana revitalisasi Pulau Penyengat di tahun 2024 akan dilaksanakan dengan penataan ruang terbuka publik, meliputi pola permukaan lantai, taman pada sitting group, penambahan skulptur, air mancur, penambahan ornamen Melayu, atap pelantar, gerbang masuk pelantar lampu taman, dan penghijauan pada pot existing.